Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Saniman dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Ya, insya Allah pada hari ini kita akan belajar mengenai laporan membaca buku pengayaan atau buku non-fiksi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu buku non-fiksi? Nah, jadi buku non-fiksi adalah buku yang ditulis atau dikarang berdasarkan kisah nyata, berdasarkan apa yang ada, dan tentunya bersifat faktual. Nah, jadi buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang hal-hal yang memang benar adanya dan bisa dibuktikan. Nah, jadi itu sekilas pengertian umum atau pengertian singkat mengenai buku non-fiksi. Nah, sekarang kita untuk membuat laporan membaca buku non-fiksi, tentunya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentunya adalah kita harus memiliki bukunya. Nah, ini contohnya, saya punya buku yang berjudul Jangan Lelah dan Kalah. Nah, ini adalah salah satu contoh buku non-fiksi. Nah, jadi buku non-fiksi itu ada beberapa jenis. Yang tadi itu ada buku biografi, buku sejarah, buku motivasi, atau ensiklopedia dan lain-lainnya. Nah, yang saya contohkan di sini adalah buku non-fiksi berjenis motivasi. Nah, karena ya dari judulnya saja kita bisa tahu bahwa ini buku motivasi, yaitu judulnya Jangan Lelah dan Kalah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki bukunya, hal yang kedua kita lakukan adalah kita harus membacanya. Karena yang namanya untuk membuat laporan baca, ya kita harus membaca isi bukunya. Nah, ada 4 poin ataupun 4 langkah yang harus kita lakukan dalam menyusun laporan membaca buku non-fiksi. Nah, yang pertama tentunya kita harus menulis mengenai identitas buku. Nah, identitas buku. Nah, identitas buku ini terdiri dari judul, nama penulis atau nama pengarang, terus nama penerbit, tahun terbit, kota terbit, jumlah halaman, atau bahkan sampai harga bukunya. Nah, kenapa identitas buku ini penting untuk ditulis? Ya, tentunya untuk membuat sebuah laporan membaca kita harus tahu gitu, buku apa yang kita laporkan. Dan untuk mengumpulkan guru juga agar gurunya tahu gitu ya, buku apa yang telah kita baca dan buku apa yang telah kita buat laporan. Nah, jadi itu yang pertama, kita harus menulis identitas bukunya. Nah, lanjut ke poin yang kedua, yaitu kita harus menulis halaman atau bab yang dibaca. Nah ya, seperti yang kita tahu ya, pada buku itu kan ada banyak halaman gitu ya. Ada beberapa bab dan ada banyak halaman. Ada yang mulai dari puluhan sampai bahkan ratusan halaman. Nah, kita harus tulis. Kita itu membacanya dari halaman berapa sampai berapa. Apakah dari halaman awal, dari halaman 1 sampai halaman akhir? Misalkan kalau di buku ini ada 174 halaman. Nah, apakah kita membacanya dari halaman 1 sampai 174 ataukah kita hanya membaca di tengahnya saja? Misalkan ini di bab Jangan Ragu, ini mulai dari halaman 73 sampai dengan 103. Nah, jadi kita harus jelas tuh, melaporkannya harus jelas. Itu poin kedua, halaman atau bab yang kita baca. Nah, selanjutnya itu adalah informasi penting. Informasi penting tentunya yang ada pada buku. Nah, untuk mengetahui informasi penting apa saja yang ada dalam bukunya, nah tentunya kita harus membaca keseluruhan isi buku. Ya, kita harus membaca semua halaman yang ada di buku yang kita mau buatkan laporan membaca. Nah, kenapa harus dibaca semua? Ya, tentunya agar kita tidak ada bagian yang kita lewatkan gitu. Jadi kita tahu semua poin-poin pentingnya dalam bukunya. Nah, poin-poin penting itu bisa berupa kata, kalimat, atau bahkan paragraf.
paragraf. Nah, untuk teman-teman mungkin dalam sebuah buku itu pastinya memiliki banyak informasi penting, gitu. Memiliki poin-poin penting yang banyak. Nah, mungkin kita kalau misalkan sudah membaca nih, menemukan satu informasi penting, terus kita lanjut ke halaman berikutnya, itu pasti akan mengalami kelupaan. Nah, untuk memudahkannya, untuk agar kita tahu posisi mana gitu kan, halaman berapa, paragraf berapa, informasi penting yang kita sudah baca, agar memudahkannya, kita harus menandainya gitu. Ya, banyak cara untuk menandainya, bisa dicoret, bisa menggunakan pewarna gitu kan, atau kita biasa mengenal dengan stabilo gitu ya. Jadi untuk memudahkan dalam menandai informasi atau poin-poin penting yang ada pada buku non-fiksi yang kita baca. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan atau tanggapan. Nah, pertanyaan atau tanggapan ini adalah dari sisi kita sebagai pembaca gitu kan. Kita bisa menanyakan pada buku yang kita baca ini, misalkan ada kata ataupun diksi kata yang kurang kita mengerti gitu. Tadi istilahnya kurang umum ataupun mungkin ya terdengar asing bagi kita, itu kita bisa tanyakan. Atau hal-hal lain yang mungkin kita tidak mengerti gitu tentang isi bukunya, itu kita bisa tanyakan di laporan membaca buku non-fiksi. Nah, selain bisa memberikan pertanyaan, kita juga bisa memberi tanggapan. Nah, tanggapannya ya tentunya mau berupa itu tanggapan positif ataupun negatif. Kita bisa memberikan tanggapan itu. Misalnya, contoh, kita menanggapi misalkan dari sampulnya misalkan gambarnya kurang menarik gitu. Itu dari kalau tanggapan negatif ya. Misalkan kurang menarik gitu. Ilustrasinya kurang dapat, ilustrasinya kurang menarik. Nah, itu salah satu tanggapan negatif gitu. Atau mungkin dari bahan kertasnya mungkin kertasnya terlalu tipis kah, atau mungkin kertasnya berbau, atau hal lainnya gitu. Atau bahkan kita juga bisa memberikan tanggapan mengenai harga bukunya gitu. Nah, mungkin untuk buku ukuran ini mungkin ada yang menganggapnya terlalu mahal gitu kan, misalkan. Atau bahkan bukunya yang kurang pas diberi harga sekian. Nah, itu salah satu tanggapan negatif. Nah, selain tanggapan negatif, kita juga bisa berikan tanggapan positif. Ya, tentunya kita memberikan apresiasi baik itu kepada penulisnya gitu kan, ataupun bahkan penerbit atau percetakannya. Misalkan untuk penulisnya, kita bisa memberikan tanggapan misalkan, wah bukunya bagus gitu, kata-katanya sangat memotivasi bagi pembaca gitu. Atau bahkan dari segi penulisannya luar biasa gitu, isi katanya mudah dipahami dan seterusnya. Nah, itu dari sisi apresiasi untuk penulis. Nah, kalau dari penerbit atau percetakannya ya kita tentunya dari fisik bukunya gitu kan. Misalkan kertasnya bagus gitu kan, atau ilustrasi di sampulnya keren gitu kan. Nah, itu untuk tanggapan positif. Nah, jadi itu teman-teman ada 4 poin nanti ya untuk membuat laporan membaca buku non-fiksi. Tadi poin yang pertama, identitas buku, mulai dari nama penulis, terus judul buku, terus nama penerbit, tahun terbit, jumlah halaman gitu kan, bahkan sampai harga bukunya. Terus yang kedua tadi, halaman atau bab yang dibaca gitu ya. Jadi harus jelas untuk diinformasikan pada laporan membaca. Terus yang ketiga itu informasi atau poin-poin penting. Atau bahkan kita kalau bukunya motivasi, mungkin kita sering mengenal dengan kata-kata bijak gitu, atau quotes-quotes. Nah, itu kita bisa tandai gitu, sebagai informasi penting. Nah, yang terakhir tentunya ada pertanyaan atau tanggapan mengenai bukunya, baik dari isi bukunya ataupun dari fisik bukunya. Nah, itu 4 poin yang teman-teman bisa laksanakan untuk menulis laporan membaca buku non-fiksi.
diskusi. Nah, jadi teman-teman tulis, silakan. Yang pertama tulisnya di buku teman-teman. Silakan yang pertama tulis identitas penulis bukunya, terus identitas teman-teman, nama, kelas, nama sekolah. Nah, selanjutnya tadi tahap-tahapnya mulai dari identitas buku, halaman bagian baca, informasi penting, dan pertanyaan atau tanggapan. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.